Halo teman-teman, balik lagi di ADRH Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah kalian baca di thumbnail ya. Beberapa belakangan ini aku lagi seneng-senengnya untuk kegiatan-kegiatan outdoor, entah itu naik gunung, entah itu camping ceria, dan lain sebagainya. Di video kali ini, aku akan sharing ke kalian gear-gear atau alat-alat apa aja yang akan aku gunakan saat aku mendaki gunung. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama adalah carrier atau tas. Oke, di sini aku menggunakan carrier berukuran 60 liter dari Array. Ini versi yang Papandayan 60 liter. Ini adalah carrier yang aku khususkan untuk aku berkegiatan, khususnya di mendaki gunung dan lain sebagainya. Kalau ini mendaki gunung sih, kalau mendaki gunung aja saya pakai ini. Tapi kalau aku lagi camping ceria dan lain sebagainya, aku nggak pakai ini. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah tenda. Di sini aku pakai tenda yang berkapasitas 4 orang. Jadi ini sudah double layer ya. Jadi aman dari hujan dan badai misalkan. Ini ukurannya 4 orang. Jadi kalau misalkan aku naik gunung, ini bakalan dibongkar, nanti akan diratakan bawaannya. Jadi bebannya akan diratakan. Siapa yang bawa inner, siapa yang bawa outer, dan juga mana pasak dan mana juga yang bawa frame-nya. Jadi nggak terlalu berat. Kalau dibawa semua ini berat. Kira-kira ini 2 kilo lebih lah kalau dibawa semuanya. Tapi saat membawa tenda ini tentu saja nggak langsung gini ya, nggak langsung gini, jadi dibongkari tadi. Harus didistribusikan beratnya merata ke semua anggota tim yang mendaki. Selanjutnya adalah sleeping bag. Nah, sleeping bag yang aku pakai ini adalah sleeping bag triple layer namanya. Jadi sleeping bag ini bagian luarnya itu adalah parasit. Di paling luar parasit untuk menghalau angin dan juga air. Kemudian di tengahnya, di lapisan tengahnya untuk lebih menghangatkan badan, ini adalah dakron sintetis. Jadi dakron sintetis sudah sangat familiar untuk kebutuhan-kebutuhan di sleeping bag ataupun di jaket-jaket outdoor. Kemudian lapisan paling terakhir adalah lapisan polar. Jadi lapisan polar ini adalah kain yang lembut gitu ya, kain yang lembut agar supaya kalau kena di tangan itu lebih enak atau lebih nyaman. Aku biasanya pakai ini, dan ini juga sudah ada tali kompresinya ya. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke carrier, ini bisa dipres seperti ini. Pokoknya akan lebih kecil lah bentuknya, begitu. Next. Ya, selanjutnya aku biasanya pakai footprint teman-teman. Footprint ini alas tenda, jadi supaya bawah tenda kita itu tidak kotor dan juga melapisi agar supaya hawa dingin yang masuk dari bawah itu tidak tembus ke bagian dalam tenda. Ini sangat berguna. Ini ukuran 2x2 meter. Ini juga bisa dibuat untuk kanopi ataupun bivak. Tapi aku mengkhususkan untuk footprint aja sih, untuk alasnya tenda, agar supaya nggak kotor sebenarnya. Lalu kemudian ada flysheet. Nah, itu tadi kan aku udah jelaskan kalau tendaku itu adalah double layer, jadi tidak single layer. Tapi kenapa kok aku bawa flysheet lagi? Nah, flysheet ini aku khususkan untuk keperluan pribadi. Jadi jangan sampai flysheet ini adalah kebutuhan tim. Kalau bisa setiap orang, setiap anggota tim itu bawa flysheetnya mereka sendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk jaga-jaga agar supaya nanti kalau misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan, kita sudah bawa flysheet untuk pengamanan, agar supaya bikin shelter atau bivak atau lain sebagainya. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, ini biasanya aku dobelin lagi ke si tendanya. Karena tendaku itu tidak ada terasnya, jadi aku bikin teras sendiri pakai flysheet ini. Kenapa aku lebih suka ada terasnya ya? Agar kalau misalkan bikin kopi, masak makanan itu lebih enak aja sih. Ini ukuran 3x4. Sebenarnya ini buat aku terlalu besar sih. Tapi
ya belinya ini. Awalnya mau beli 3x3, cuma tertariknya di 3x4, tapi ternyata besar banget 3x4 ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah nesting dan juga kompor. Kegunaannya apa ya? Jelas untuk memasak. Jadi di sini ada nesting. Ini biasanya 2 ini untuk goreng telur ataupun ya goreng-goreng lah. Loh, kompornya mana, Dit? Nah, ini kompornya. Aku pakai kompor yang windproof. Jadi kayak bunga teratai gini. Jadi lebih enak gitu kalau misalkan ada angin dari depan, itu ini nggak terpengaruh oleh anginnya. Kemudian yang terakhir untuk nestingnya ada 2. Yang besar ini biasanya untuk masak nasi, masak sayur dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ini biasanya aku pakai untuk hanya masak air saja. Jadi nggak aku pakai untuk yang lain. Khusus masak air. Untuk apa? Untuk kopi, untuk teh, dan untuk menghangatkan. Masak air biar matang. Itu tadi biasanya packingnya aku masukin di sini biar lebih ringkes saja sih sebenarnya. Bisa terpisah, cuma menurutku memakan banyak tempat. Oke, next. Nah, ada 2 item di sini. Yang pertama, aku suka bawa kursi lipat kecil ini. Jadi kalau istirahat nggak perlu gelosotan di tanah. Jadi pakai kursi ini. Ini muat sampai 120 kg. Jadi kalau aku yang bobotnya nggak sampai 100 kg, ini aman lah. Nih, pasti aku bawa karena memang nyaman banget untuk di perjalanan biasanya. Nanti aja. Kemudian jangan lupa jas hujan atau apa ya, raincoat. Kalau yang ini aku punyanya yang tipe ponco, jadi bukan yang seperti baju, bukan yang baju sama celana, tapi ini yang kayak kelelawar gitu, yang besar. Nah, kenapa aku pilih ini? Ini juga karena bahannya itu bukan bahan-bahan jas hujan pada umumnya. Kalau jas hujan kan kayak plastik gitu ya. Aku nggak tahu sih apa namanya, cuma kayak plastik kaku kan. Itu biasanya kalau dibuat naik itu akan mudah sobek. Jadi kalau ini bahannya adalah, kalau aku tanya di penjualnya, bahannya taslan kalau nggak salah. Taslan, dan juga di dalamnya dilapisi dengan karet agar lebih aman dari rembesan atau tetesan air yang masuk. Ini di keadaan hujan lebat sangat-sangat aman. Kenapa aku lebih milih ponco? Karena di carrier juga lebih enak. Jadi kalau misalkan pakai ponco, carrier bisa ketutupan. Kalau misalkan pakai raincoat dan juga si carriernya masang raincoat, carriernya tidak pas, itu air akan masuk dan membuat isi tas bisa jadi basah. Jadi aku lebih memilih yang bentuknya ponco atau bentuk kelelawar. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya aku bawa matras. Di depanku ini ada 2 jenis matras, tapi sama-sama matras konvensional. Yang pertama adalah matras yang berbentuk rubber, yang luarnya rubber. Ini paling umum lah yang dipakai sama yang berkegiatan di alam bebas, khususnya untuk yang berkemah gitu ya. Yang kedua ini ada matras aluminium foil. Jadi aluminium foilnya itu udah di kedua sisinya, atas bawah. Biasanya aku bawa itu yang ini karena ringan dan juga hangat. Jadi untuk tidur, untuk pelapis tidur, aku biasanya pakai ini. Kalau nggak dipakai, ini sebenarnya lebih hangat ini. Kalau cuma dipegang gitu ya, lebih hangat ini. Tapi saat dibuat tidur, karena ini aluminium foil, dia akan memantulkan panas tubuh kita. Pakai ini untuk matras, lalu kemudian didobeli dengan sleeping bag. Itu pasti hangat, tidur akan nyenyak. Next. Oke, selanjutnya ada 2 tas kecil yang ada di depanku ini. Yang pertama adalah tas untuk aku naruh pakaian-pakaian ganti atau pakaian-pakaian kering. Jadi tas ini kebetulan adalah water resistant juga. Jadi kalau misalkan terkena air, ini aman.
Ini aku pakai untuk menyimpan kaos kaki, kupluk, sarung tangan, pokoknya yang harus kering dan aku pakai di tenda. Aku simpennya di sini. Kecil-kecil cabai rawit ini. Ini Reebok. Kemudian ada tas pinggang. Ini tas untuk aku menyimpan perintilan-perintilan kecil yang sering aku keluarkan seperti kamera, handphone, jas hujan, dan alat-alat tools lainnya yang kecil-kecil. Jadi aku selalu pakai ini. Dan tas ini juga aku gunakan saat summit. Jadi aku ke summit nggak pakai carrier, aku pakai ini. Aku juga kurang suka pakai daypack karena menurutku lebih kerenan ini sih. Menurutku ya. Fungsinya juga sama aja kok. Jadi kalau muncak, summit, aku biasanya pakai ini. Isinya ya handphone, kamera, jas hujan yang penting. Ponco tadi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang perintilan-perintilan yang kecil-kecil. Tapi sebelum ke perintilan kecil-kecil, ini aku juga biasanya bawa trekking pole. Trekking pole apa trekking pole ya? Trekking pole kayaknya. Ini merek Nature Hike. Sangat membantu sekali untuk mendistribusikan beban tubuh agar supaya tubuh kalau naik dan turun nggak begitu capek. Jadi sangat membantu untuk aku yang lemah ini. Kemudian kita bahas yang kecil-kecil. Nah, ini aku ada gelas yang pertama. Ini gelas jelas untuk gelas minum ya. Ini bukan gelas biasa, ini adalah gelas termos. Jadi saat kita menuangkan air panas di sini lalu kemudian kita tutup rapat, panasnya bisa bertahan sampai 3 jam di gelas ini. Ini brand lokal ya, belinya di pasar murah juga, cuma nggak sampai 50.000, tapi kualitasnya oke punya. Kemudian aku punya apa ini namanya, all in one tools. Jadi ini sangat penting, selalu aku kantongin ya saat aku naik gunung. Ini adalah tools-tools yang biasanya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan alam bebas. Yang pertama ada gunting, ada pisau. Kok ada gunting? Ada gunting juga sih di dalamnya. Kalian bisa search sih, bisa searching di internet sih ini. Tapi yang paling dibutuhkan adalah gunting sama pisau ini biasanya. Ya, kecil, selalu dikantongin. Oke. Perintilan-perintilan selanjutnya ada di tas ini. Aku taruh bawah dulu. Aku keluarin satu-satu ya. Ada lampu tenda. Ini lampu tenda murah aja karena memang tidak begitu dibutuhkan untuk aku. Jadi kalau di tenda biasanya kalau malam gitu cuma untuk ngerokok ataupun minum sebentar, habis itu pasti tidur. Ini tinggal tarik aja udah nyala. Tuh. Ringkes dan tidak memakan banyak tempat. Selanjutnya adalah ini gaiter ini. Gaiter kalau misalkan kita naik gunung yang berpasir atau takut di trek ada lintah, bukan lintah darat ya, lintah apa ya namanya, pacet. Jadi bisa terlindungi dari ini. Ini waterproof. Jadi bisa untuk pelapis saat naik atau turun. Pakai ini dulu untuk melindungi sepatu kita, lalu kemudian pakai jas hujan ponco tadi. Ini aman. Gaiter, jangan lupa wajib kalian punya dan kalian bawa. Walaupun tidak terpakai, untuk jaga-jaga aja. Siapa tahu di trek nanti banyak sekali pacet. Kemudian ini hammock. Ini opsional aja sih, nggak selalu aku bawa. Tapi kalau misalkan aku pengen naik lalu nyantai-nyantai gitu, aku bawa ini. Tapi kalau aku rasa males lah, nggak bawa hammock. Ini dari Eiger. Hammock. Lalu kemudian ada headlamp. Ini jelas untuk penerangan malam hari. Kemudian ada kanebo. Aku biasanya bawa kanebo. Untuk apa?
untuk ngelap tenda sebelum di packing ke dalam tas agar lebih awet, agar supaya tenda tidak lembab. Kan Ibu, jarang pendaki yang memikirkan bawa kan Ibu. Kemudian ini untuk potong memotong saat masak memasak. Apa ya namanya? Lupa aku. Telenan. Lalu ini kotak P3K. Kotak P3K ini isinya antara lain kurang lebih ya. Ada minyak kayu putih, ada cotton bud, ada ini apa ya? Boleh sebut merek gak ya? Pokoknya untuk menjaga agar tidak enter wind, masuk angin maksudnya. Nah, ini yang biasanya dilupakan sama para pendaki. Ini namanya emergency blanket. Jadi selimut emergency terbuat dari full aluminium foil agar supaya kalau nanti kita ada situasi-situasi yang tidak diinginkan, contohnya hipotermia, alat ini sangat membantu. Jadi saat ada orang hipotermia, caranya adalah lepas semua bajunya yang basah, tutup atau selimuti pakai emergency blanket ini, lalu kemudian diselimuti lagi pakai sleeping bag. Insya Allah aman. Ini harus bawa. Ini adalah barang pribadi. Setiap orang yang naik gunung wajib bawa. Ini balsem untuk ya kalau pegel-pegel. Ini ada kasa steril, ada ultra flu, obat flu, ada betadine. Nah, ini adalah salah satu barang yang sangat jarang juga untuk para pendaki ngeh ya, yaitu adalah alat jahit menjahit. Loh, lah kenapa kok bawa alat jahit menjahit? Ya supaya kalau misalkan ada sesuatu tenda kita diserang babi hutan, atau baju kita kena ranting, atau jas hujan kita kena ranting dan sobek, ini solusinya. Nggak mungkin kan kita di perjalanan tidak nyaman dengan sesuatu yang robek. Ini tipsnya, bawa selalu benang jahit dan juga jarumnya. Bawa benangnya tapi nggak bawa jarumnya ya percuma. Oke. Next one, egg holder, tempatnya telur biar nggak pecah. Biasanya kan nempatin telur ditenggelamin di beras, tapi itu masih ada resiko untuk telurnya pecah. Jadi kalau bisa pakai egg holder ini aja. Alat makan, garpu, sendok, sumpit. Kemudian ini apa nih? Galon portable kayaknya. Tempat air sih. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak bawa air dalam botol yang 1,5 liter. Jadi kalau di campground kita tinggal ke sumber mata airnya, kita isi. Ini ukurannya 5 liter. Agar supaya kita nggak bolak-balik aja ke sumber air sih sebenarnya. Sangat membantu saat di campground. Next. Ini alas khusus untuk di luar tenda. Kalau misalkan mau nongkrong di luar tenda, biasanya pakai ini aku. Tahan air yang jelas. Kemudian ada ini air pillow atau bantal tiup. Ini bantal tiup. Tinggal ditiup jadi bantal. Tidurmu akan nyenyak. Selanjutnya ada scope, portable scope kecil. Ini biasanya buat berkebun bisa. Gunanya untuk membuat parit di sekitaran tenda agar supaya saat hujan tendamu tidak tergenang oleh air yang masuk di bawah alas tendamu. Lalu juga saat kita mau buang air besar, kalau mau buang air besar di alam, kita pakai scope. Metodenya kayak kucing gitulah. Caranya gimana? Kalian searching sendiri, banyak tutorialnya. Next one, pisau untuk memotong makanan. Kalau tadi kan ada pisau kecil ya. Kalau pisau kecil itu untuk ya emergency aja. Kalau misalkan nggak sempat mengeluarkan pisau ini pisau dapur biasa, murah banget, cuma 5.000 doang. 5.000 doang. Untuk motong makanan, harus steril.
Aku juga biasanya bawa gergaji portable. Gergaji portable ini untuk apa? Kita nggak tahu kan di alam ini misalkan ada apa. Khususnya aku yang masih awam banget, jadi belum begitu tahu apa yang nanti ada apa di alam atau gimana. Jadi aku jaga-jaga aja. Ini agar supaya untuk buka jalur misalkan kalau nyasar ataupun bikin api unggun dari ranting-ranting pohon mati. Ingat ya, ranting pohon yang mati jangan yang hidup lu tebang, nggak boleh. Atau lu gergaji, nggak boleh. Ini cukup tajam buat motong atau menggeraji kayu. Ini opsional sih, nggak selalu harus punya, opsional aja. Lalu kemudian ini alat-alat makan lagi. Di dalamnya ada mangkok, ada ini untuk nasi, dan lain sebagainya. Alat makan standar, mangkok, terus sendok sayur ada di sini. Oke, sebelum kelupaan ada satu lagi tools yang biasanya atau gear yang aku bawa adalah, lanjut. Yang terakhir yang selalu aku pakai untuk naik gunung, pastilah sepatu gunung. Sepatu ini waterproof. Ini merek Consina seri Mustang. Ini udah waterproof ya. Waterproofnya sampai mata kaki. Jadi yang aku lihat di berbagai YouTube gitu ya, disarankan untuk mendaki gunung cari sepatu yang menutupi mata kaki agar supaya meminimalisir resiko cedera ankle. Dan kalau bisa cari yang waterproof agar aman. Jadi saat sepatu kalian waterproof, hujan pakai gaiter. Aku ambilin gaiternya tadi, mana gaiternya? Nah, ini ya misalkan contohnya gaiter ini. Gaiternya menutupi sepatunya karena gaiter ini sudah waterproof ya. Jadi aman, air nggak akan masuk ke kaos kaki, dan didobeli dengan jas hujan. Pasti aman dan nyaman. Begitu. Oke, that's it. Itu tadi adalah berbagai macam gear yang biasanya aku pakai saat mendaki gunung. Sebenarnya kalau misalkan ada gear-gear yang masih belum aku sampaikan, berarti aku masih belum sempat untuk menyiapkannya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, bisa kalian komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih sudah mengklik video ini. Aku nggak bakalan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian, jangan lupa mengklik tombol subscribe, share, like, dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Stay tune terus di Adi Arhat Channel. Terima kasih. Bye.